Maksud Pak Ustadz kan menyinggung orang tua gitu Bukan, kan? tersinggung. Enggak, tersinggung. Jadi suatu ketika orang tua atau mertua itu ngomong apa Mas Pedi kesinggung tapi diem. Pernah? Pernah? Dan itu kerasa di sini, kerasa sekali. sekali. Sakit Ingat, gitu loh. ini ingat ya. Ingat, Bener, ada. sebelum sakit ini. Iya, betul. Bener nih. Iya. Tapi sekarang saya udah memaafkan gitu. Gimana? Tenang. Alhamdulillah tenang. Yang sakitnya gimana tadi sakitnya? Di perutnya, punggung, kepala. Punggung masih terasa berat, Mhm. kepala udah ringan, Perut gimana? perut rada enakan. Ya. Jadi sumber gatal-gatalnya itu sebetulnya apa sih, Ustaz? Emang ada ular benar. Yang mimpinya Bu Siti insya Allah benar. Jadi ada ular, betul insya Allah. Tapi tidak semua Dulu pernah mimpi di itu. sini ada belatung. Ya. Iya itu yang benjol-benjol itu belatung. Iya, iya. Itu jadi kenapa bisa sampai mimpi ular dan ular kemudian sekarang jadi gatal-gatal itu karena Di apa? dalam tubuhnya Ibu Siti karena kayaknya memang ada ilmu yang menarik mereka untuk masuk. Jadi makanya kalau ngamal-ngamalin sesuatu itu hati-hati itu beresiko. Salah satunya itu. Oke, jadi apa yang tidak boleh dilakukan kembali oleh Bu Siti dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama jangan emosional dengan suami itu nomor satu harus dijalanin. Kemudian jangan amalan-amalan yang memang jangan baca amalan yang memang tidak ada tuntunan jelas itu apapun bentuknya. Kalaupun itu bacaan itu dari Quran, mending baca Quran aja karena Allah Ta'ala. Jadi itu sudah sangat aman itu di hadapan Allah sudah benar karena niatnya karena Allah Ta'ala. Tidak menginginkan dunia sudah benar karena kalau kita menginginkan dunia itu nafsu dan nafsu itu tidak akan ketemu nafsu tidak baik loh ya maksudnya tidak akan ketemu nanti di akhirat. Jadi sudah jelas jangan ngamalin sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya. Kemudian juga jangan yang itu pun harus hati-hati apalagi amalan yang dari orang yang tidak tahu. Kalau orang Jawa bilang kentang kimpule, kentang tidak tahu asal usulnya maksudnya. Asal ngikut aja, Asal orang melakukan apa ikutan aja. Karena udah banyak sekali kasus yang kita sering tangani di Ya, betul. Jangan hati-hati aja. Makasih Pak Ustadz atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam buat suaminya ya. Jangan marah-marah lagi. Alhamdulillah tuh. Ibu tuh gak boleh marah-marah sama suami. Suami juga jangan marah-marah sama istri. Iya benar. Jangan tertuduhnya istri terus ya Bu ya. Iya, senang. Seneng dibela, seneng. Intinya Ustaz selalu menyebutkan kemarahan itu adalah sumber dari segala halnya yang keburukan tersebut. Iya ya. pasti. Kalau orang itu sudah hobinya marah itu dia kalap nanti. Apapun dia pasti marah. Nah orang yang sudah marah itu kalau sudah tersenggol dengan sakit, dia untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala akan sulit karena udah hobinya marah. Karena hobi marah itu bukan karena dia hobi marah, dia sudah didukung dengan para jin dan para setan yang ada dalam tubuhnya yang memang hobinya marah. Yang klik, jadinya Yang ketika sudah itu masuk menyatu, ke klik, chemistry. chemistry-nya terjalin. Maka di sini suka heran, saya suka marah sama suami, anak-anak, tapi setelah itu saya menyesal, tapi besoknya marah lagi. gitu. Udahlah, kita introspeksi diri sendiri semuanya ya. Dah ibu-ibu, bapak-bapak juga tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ucapkan salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Rusmito. Ibu, Siapa? Pak Dedi, Pak Dedi dari mana? dari Cimahi, Bandung. Cimahi, Bandung. Kenapa Pak Umur Dedi? saya 40 tahun. Iya. Penyakit saya yang saya derita udah hampir 4 tahun. 4 tahun ini, Iya. dari umur 36 tahun kurang lebih Ya ya? sekitar begitu. Kenapa Pak Dedi? Tahun 2015 akhir. Ya kata dokter alergi matahari. Alergi matahari. Jadi Ya. kalau kena cahaya matahari, Itu akan memerah. ini juga mukanya cukup Ya. merah ya. Setelah Tapi kalau di bawah memerah, matahari lebih merah lagi. Lebih merah lagi. Setelah merah itu terkelupas. Apanya? Kulitnya. Kulitnya kekelupas. Ya kayak kulit ari itu terkelupas. Jadi kan kalau keluar tuh misal pakai tangan panjang nih. Maaf saya liatin boleh? Boleh. Tapi nggak jijik Pak, itu Kang Irfan. Saya lihat dulu deh. Maksudnya kalau saya mah nggak apa-apa. Takutnya pemirsa dulu. Boleh. Coba lihat di sini. Mau kemana? Di sini aja. Iya.
Oh biasa. Merah aja pemirsa. Udah lebih dari Merah sekali itu ya. Jadi Enggak, kalau kena kayak matahari itu terkelupas. terkelupas. ya terkelupas itu seperti kayak kena lem gimana? Kena lem itu lem super glue. Ya lem, Rengkang kayak lah kering rambut terus Cik itu gitu. Ya cik Sunda mah rengkang lah. Rengkeng, jadi kering sekali terus akhirnya Kering, dikelupasin gitu. Terkelupas jadi sembuh. Jadi. Kemarin waktu kesini itu sembuh. Sekarang Ya saya jadi sempat lihat di ya, sini. Sekarang jadi lagi. Yang Sebentar. anehnya lagi Kalau mau dilihatin nggak apa-apa kok gini sih. Seperti ini nih, jadi merah-merah seperti ini. Nauzubillah min dzalik buat semuanya Jumaah. Jangan sampai kayak gini. Ya, ya. Nah, gitu. Gatal panas ya? Nggak ada gatal cuma panas. Panas. Maghrib itu panas. Jam 12 malam panas. Paling siang itu dingin kami gigil. Sebentar. Kalau kena cahaya matahari merah sekali. Merah langsung sekali. Terus kering, Kering langsung terkelupas. kekelupas. Kalau dikumpulin udah lebih 1 karung kalau cek paribasa. Apanya? Kulit ari saya. Kulit arinya Demi Allah lillahi ta'ala. sekejur tubuh Sekujur atau yang tubuh. kena matahari saja? Sekujur tubuh dari kepala sampai ujung rambut. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Oke, terus kalau setiap maghrib Kalau sekarang semenjak saya cek Sundanya pindah ya, Titirah. Dari rumah saya yang lama ke rumah Cimahi. Itu panasnya udah berkurang. Oke, yang saya tanyakan tadi yang diceritakan. Kalau maghrib itu panas. Kalau sekarang nggak ada lagi sekarang. Ya, ya alhamdulillah. kita ngomongin Iya, masa, masa lalu lalunya iya. Pak Deddy. Ah. Kalau maghrib itu panas. Iya betul. Terus udah gitu kalau tadi jam 12 malam Panas. panas sama. juga. Nah, tapi kalau yang dingin itu tadi Jam 12 siang itu habis sholat saya pasti jadi dingin. gigil. Jadi tibalik. Nah, yang anehnya saya itu lalat itu selalu hadir di saya. Maksudnya? Satu lalat, seekor lalat, walaupun saya udah bunuh, itu akan kembali lagi. Saya nggak tahu juga ya itu gimana. Sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ada. Dulu ini. Satu lagi makan saya itu nggak normal. Sekarang saya udah kayak apa ya Sundanya? Nggak normalnya itu seperti apa? Biasa makan saya normal, sekarang makan saya itu biasanya yang dingin saya makan, yang panas saya makan. Gembul lah lamun cek Sunda teh. Dulu ancin, sekarang rewog. Rewog. Ya nggak apa-apa tuh, Ah, Tama. tapi badannya jadi kayak gini. Ya itu kan. mah resiko. Oke, sebentar. Satu-satu ya kita bahas ya. Boleh. Masalah lalat. Lalatnya itu mau di dalam ruangan, Mau di mana mau aja di luar sama. ruangan. Ada lalat ngikutin terus. Pasti ada. Mandi nggak? Insya Allah mandi. Mandi kan. Sholat juga kadang-kadang kalau lagi jadi kayak sekarang jadi ya. Itu saya nggak bisa berdiri, kayak nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Karena Rengkeng ini tadi. saking mengeras si Saking kulitnya. mengerangnya si kulit tipisnya itu. Oke. Tadi ini tuh banyak banget yang mau dibahas. Oke, lalat tadi udah. Iya. Bapak mah saya bahas lalat, bahas sujud ruku. Ya begitulah ceritanya gitu. Bang. Tapi sekarang katanya pindah rumah. Iya, Titirah. Dengan alasan Semua yang kata orang lah gitu ya, saya udah lakuin. Titirah, saya udah pernah Titirah, 2 tahun Titirah saya tinggalkan dulu di Cikalong. Cikalong Wetan. Di Cikalong Wetan itu saya pindah jarak 1 kilo dari rumah. Titirah 1 tahun, pindah lagi ke rumah. Rombak rumahnya ininya pindahin. Ininya kata siapa ganti. itu tuh? Ya kata adalah ya gitu yang bilang. Mungkin Panu dulu mau cek Sunda. Ya. Sekarang pas terakhir kemarin itu saya udah disuruh pindah, yaudah jauhin Cikalong, jauhin rumah kamu. Makanya saya ngontrak sekarang di Cimahi sama anak-anak saya. Enggak, apa namanya, semua yang ada di saya udah habis. Untuk berobat dan sebagainya. Berobat semua. Pekerjaan apa Pak Deddy? Sekarang saya di kaki 5. Jualan kaki lima. Ya yang tadinya, maaf bukannya saya Jumawa cek Sunda namanya. Saya orang Padang asli. Habis semuanya gitu. Dulu emang apa? Saya punya perusahaan lah gitu. Dulu punya perusahaan, sekarang sampai jadi jualan kaki lima Iya, betul. karena harta habis Sekarang untuk saya- mengurus penyakit yang sudah Iya. dites selama 4 tahun ini. 4 tahun 2 bulan kalau dites Berarti sama sekarang. dropnya itu di 4 tahun ini. Asal mulanya dulu dari istri saya sih. Istri kenapa? Sempat sakit 2 tahun. Terus katanya saya yang nyembuhin, pindahnya ke saya. Ini tuh banyak katanya. Ya yang siapa? namanya tempat panuduh mah gitu. Katanya gitu. Percaya aja ya. Ya kita kami yang sembuh. Ya. Ini ke dokter sudah diperiksa harusnya sih. Semua darah saya, hasil medis lah gitu ya. Normal semuanya. Gak ada Tidak istilah. udah usah pakai krim atau apa. Sekarang saya pakai krim Mhm. buat
ngurangi renggangnya tadi itu. Oke. Saya ingat Pak Dedi itu pernah duduk di sini, terus Iya. ketika kita mendoakan salah satu jamaah Iya. di situ, terus Pak Dedi yang Saya reaksi itu karena yang ada di saya katanya lompat ke depan. katanya lagi. Iya, enggak itu yang ada di saya itu lompat ke depan. Hmm. Saya bisa lawan gitu. Saya bisa lawan. Ayo lompat ke depan katanya gitu. Ada yang bisikin. Gerakannya gitu aja, lompat ke depan. Katanya gitu. Cuma hati saya nggak mungkin saya lompat ke depan. Dikena orang-orang saya bilang. Iya. Depannya ibu-ibu lagi. Ibu lagi depannya. Udah jadi sekarang setelah titirah kemana-mana, Iya. kenapa harus ke Ustadz Danu? Saya pengen istilah doa dari semuanya. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan harus Ustadz dijabah. Mudah-mudahan gitu juga. Cuma penyakit yang ada di saya dihilangin gitu. Terus ya kesehatan saya kembali dari semula lah intinya gitu. Amin. Baik saya maupun istri saya, keluarga saya lah intinya. Nah gitu. Cuma itu saya minta ya Pak Ustadz. Juga ke muslimin semuanya lah gitu. Ya. Iya, Mas Dedi. Dedi ya. Kalau nama asli saya Pedi Pak Ustadz. Siapa? Pedi. Pedi. Cuma di KTP Dedi karena dulu di kecamatan tuh salah ngurus huruf P jadi huruf D. Oh, Jadi sekarang jadi Pedi atau Akhirnya Dedi? Pedi ya. Pedi namanya. Namanya asli Pedi. Oke. Jadi Dedi karena sama-sama benjolnya gitu ya. benjolnya sama. Ya, sudah nggak apa-apa. Mas Pedi, pada waktu kena sakit ini umurnya berapa? 36. Iya. Pakai 36. 36 Tahun ya? 2015. Tahun 2015 Iya. ya. Bulan 12. Saya masih ingat tanggal 22. Oke. Awal saya sakit. Mas Pedi, pernahkah Mas Pedi ini kan orangnya tipenya nggak banyak omong sebenarnya, banyak diam. Ini tapi yang mau saya tanyakan gini Mas. Mas Pedi pernah tersinggung sama salah satu orang tua? Saya Tersinggung, lupa mungkin, walaupun Pak diam nih, tersinggung nih. Entah itu orang tua, entah ini mertua, saya tanya itu aja. Saya lupa lagi Pak Ustadz kalau itu. Kalau itu saya lupa. Jadi Lillahi bisa ta'ala aja. saya lupa. Kenapa? Lupa saya kalau itu. Lupa. Iya. Maksud Pak Ustadz kan menyinggung orang tua gitu Bukan, kan. tersinggung. Enggak, tersinggung. Jadi suatu ketika orang tua atau mertua itu ngomong apa, Mas Pedi kesinggung tapi diem. Pernah. Dan itu kerasa di sini, kerasa sekali. sekali. Sakit Ingat, gitu loh. ini ingat ya. Ingat. Bener. Ada. Sebelum sakit ini, Iya. Betul. bener nih. Iya. Tapi sekarang saya udah memaafkan gitu. Iya. Masalah apa kalau boleh saya tahu? Saya hanya nyocokin aja. Masa keluarga. Masalah keluarga. Iya. Waktu itu Mas Pedi kesinggung banget tapi Sangat tersinggung. nggak bisa ngomong karena Ngomong Mas saya Pedi nggak bisa. kayaknya Nggak bisa. mencoba menghormat Ngambek orang pedal, tua. maksudnya. Iya, betul ya. Ya. Tapi karena memang kesinggung itu kan nggak bisa direm ya, Iya, karena itu manusiawi. Saya bilang manusiawi. Iya. Kecuali orang-orang takwa, jadi udah tahu ini orang tua, udahlah saya terima. Nah, itu beda ya. Ini karena memang manusiawi seperti itu. Oh ya sudah. Ini memang diawali dari kesinggungnya Mas Pedi. Walaupun orang tua, itu mertua apa orang tua? Betul Ustaz. Iya. Maaf. Iya, betul mertua ya. Ya ini saya ceritakan bahwasanya kenapa seorang anak itu harus hormat sama Allah Ta'ala, salah satunya seperti ini. Kita belajar dari Quran sebenarnya. Saya cerita Mas Pedi nggak salah, di manusia nggak salah. Tetapi kalau kita ingin menuju ke arah takwa kan beda ya. Inilah maksud Allah Ta'ala bagaimana seorang anak itu harus hormat dengan orang tua, termasuk saya, termasuk Mas Irfan, termasuk ibu-ibu semuanya harus hormat kepada orang tua. Walaupun orang tua salah Ustadz, walaupun orang tua salah, kita tetap harus hormat. Walaupun dia omongannya kasar, walaupun orang tua kita omongannya kasar. Walaupun kita ditempeleng, walaupun kita ditempeleng. Walaupun dia ngajak kita syirik Ustadz, ditolak dengan kata-kata baik. No, itu tetap dihadapinya dengan sebuah kebaikan. kata-kata baik. Benar Mas Pedi gitu ya? Iya betul Ustaz.
Nah itulah sebenarnya yang mau saya ceritakan Mas Pedi. Kalaupun nanti bisa di sini bukan Mas Pedi yang hanya memaafkan, tapi kalau boleh saya itu mengajak Mas Pedi untuk meminta maaf sama mertua, ini kan kasus kan agak lama ya. Kalau mau meminta maaf saya angkat jempol. Sayang kamu. Bener, iya Mas Pedi yang minta maaf, mau nggak? Insya Allah saya mau. Insya Allah mau ya. Mau. Tapi nggak usah nyebutin masalahnya, maksud saya. Iya. Karena kalau nyebutin masalahnya, bisa aja beliau ingat gitu. Jadi minta maaf, bilang aja kayak mamanya, nanti kesannya biar tidak terlihat dan beliau tidak tersinggung. Dicari caranya. Nanti istri minta maaf seperti itu. Oke. Mau minta maaf sekarang? Mau minta maaf sekarang. Nanti, iya. Kira-kira beliau melihat nggak? Kira-kira. Insya Allah beliau nonton. Pakai mic. Insya Allah beliau nonton sekarang. Insya Allah beliau menonton. Boleh? Ya udah kalau Minta maafnya harus jelas ya Mas Pedi ya. Ayah mertua. Mama, panggilannya Mama. Oh mama mertua, mama jelas sekali. Mama mertua atau mama siapa namanya sebutin. Hari ini saya Pedi pakai nama asli. Menantumu mau meminta maaf sama mama. Jika selama ini Pedi ada merasa salah dan dosa, nggak usah bilang tersinggung. Merasa salah dan dosa di hadapan Allah. Hari ini aku Pedi bin, sebutkan nama ayah, menantumu meminta maaf sama mama, sebutkan nama beliau. Meminta maaf sama mama, lillahi ta'ala. Maafin saya ya mak. Silakan. Dengan kata-kata yang urut bagus. Silakan mas. Pilih yang mana? Ini kamera sini, silakan. Mama, Areni Pedi binti Edison Bin. bin Edison minta maaf ke Mama atas segala kesalahan-kesalahan mungkin ya perasaan mungkin ke Mama, baik ke Ama, ke semuanya. Mohon maaf di sebesar-besarnya. Itu Ustaz. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya. Iya. Mudah-mudahan doa Mas Pedi mulai diijabah ya. Karena saya melihat dari tadi seperti itu aja. Ada hubungan apa dengan kesal dengan orang tua dan kondisinya? Di bagian yang mana Ustaz? Di bagian kulit, ya. Kulit. Kulit. Jadi tersinggung itu di kulit. Jadi beliau waktu itu tersinggungnya sekali. Tapi diem ya. Mas Pedi tersinggung sekali tapi diem. Mencoba untuk diam semua hal Ustaz. Iya, diem sih. Jadi ada di sini nempel. Nah, panas itu gambaran aja. Oke. Paham ya Mas Pedi ya? Mudah-mudahan nanti bisa dikabulkan sama Allah Ta'ala. Amin. Saya akan bantu doa. Bagaimanapun juga. Didampingin siapa? Siapa? Saudara sepupu boleh dampingin. Oh boleh ya. Mana saudara sepupunya? Ayo, sini saudara sepupunya dampingin katanya. Ini sepupu ya. Ya, sini. Dari Padang juga. Sama ya. Ya, dampingin saja ya. Yuk. Iya. Aminkan doa saya Mas Pedi ya. Ibu-ibu boleh ngaminin, siapa tahu kasusnya hampir mirip. Kulitnya ngelupas. Panas. Yuk aminkan. Mas Pedi aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Pedi. Ya Allah, memohon kepadamu, beliau sudah beberapa tahun belakangan ini sakit, di mana kulitnya mengelupas dan terasa panas ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika sakitnya Mas Pedi disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa Mas Pedi ya Allah.
Aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa Mas Pedi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika sakitnya Mas Pedi disebabkan karena tersinggungnya Mas Pedi kepada orang tuanya atau mertuanya, ya Allah, yang disimpan kuat sekali, ya Allah, di dalam hatinya, ya Allah. Dan jika itu salah di hadapanmu, ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah, karena Engkaulah yang maha teliti, ya Allah. Musibah yang Kau berikan Mas Pedi adalah alat agar Mas Pedi bisa sujud kembali ke jalan-Mu untuk menghormat pada orang tuanya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Pedi pada mertuanya, ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mas Pedi karena tersinggung dengan ucapan dan perilaku mertuanya, ya Allah, amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mas Pedi karena tersinggung dengan ucapan dan perilaku mertuanya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Pedi banyak sekali makhluk-makhluk-Mu yang menjadikan kulitnya Mas Pedi terkelupas, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh makhluk-makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, yang ada di bawah kulit dan yang ada di kulitnya Mas Pedi, ya Allah, sehingga mengelupas terus-menerus, ya Allah. Aku mohon keluarkan mereka dari tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan mereka dari tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Aku mohon padamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam kulitnya Mas Pedi, ya Allah, seluruh tubuhnya, ya Allah. Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah. Karena Mas Pedi tidak mampu mengendalikan rasa tersinggung kepada mertuanya, ya Allah, amin. Aku mohon padamu, ya Allah, keluarkan seluruh makhluk-makhluk, ya Allah, kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Mas Pedi dan menempatkan dirinya pada kulitnya Mas Pedi, ya Allah, sehingga menjadikan kulitnya Mas Pedi terkelupas, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Pedi, ya Allah. Jika Mas Pedi menyimpan tersinggungnya kepada mertuanya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam kulitnya Mas Pedi, ya Allah, dan menjadikan kulit Mas Pedi terkelupas terus-menerus, ya Allah, beberapa tahun ini, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Pedi banyak sekali ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik, ya Allah, aku mohon padamu, ampuni dosa musyrik Mas Pedi, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Dan Engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim pada Mas Pedi, ya Allah, amin. Dan Engkau balas orang yang berbuat zalim pada Mas Pedi dengan sihir dan santetnya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Dan Engkau kembalikan pada orang yang berbuat zalim pada Mas Pedi, ya Allah, amin. Dan Engkau balas orang-orang yang berbuat zalim pada Mas Pedi dengan sihir dan santetnya, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuh Mas Pedi, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu, ya Allah, agar Kau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Mas Pedi dengan sihir dan santetnya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar Engkau balas orang berbuat zalim pada Mas Pedi dengan sihir dan santetnya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika ada bacaan-bacaan amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, aku mohon padamu, jika ada bacaan dan amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Mas Pedi, ya Allah, aku mohon jika amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon kepadamu agar Engkau lepaskan dan Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk.
seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam yang mengunci tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah ya Allah dari tubuh Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah.